Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kurir narkoba sabu-sabu 1,1 kg ditangkap polisi. Polisi tetapkan 3 tersangka dalam kasus penggelapan dana koperasi kebun plasma. Mobil BPK tabrak sejumlah pemotor, 1 orang meninggal dunia. Kurir narkoba berinisial JH warga Jalan Pangeran Muhammad Nur, Banjarmasin Barat ditangkap polisi. Pria berusia 42 tahun ini ditangkap di salah satu hotel kawasan Ahmad Yani kilometer 4,5 Banjarmasin Timur pada Senin dini hari. Dari tersangka, polisi menyita 3 paket sabu-sabu dengan berat 1,1 kg. Saat gelar perkara Kamis siang, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo menjelaskan, pihaknya masih mengejar pemasok barang haram tersebut. Dikembangkan dapat 1 kilo lebih ya, 1 paket. Kemudian dikembangkan ke rumahnya di jalan PM Nur Gamukaya ya, Gamukaya di Banjarmasin Barat, ya, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Ditemukan juga situ 1 bos lempang segala macam ini nih, bisa dilihat nih. Lempang tas, ya, barang buktinya nih, ya, barang bukti ini dalam lempang tasnya ini dia dikembangkan ke rumahnya juga ini. Jadi ini, kasihan. 1 lagi masih ada DPO-nya, silahkan kita kejar, Mr. Kode, ya, Kode ya, itu lagi kita cari, ya, sumber asal dari barangnya dari mana. Yang bersangkutan residivis, sudah pernah kena 6 tahun ya, 6 tahun penjara ya, 6 tahun penjara. Saat ini mencoba lagi, pas atas saya kata ya. Jadi saya bilang dia ulangi lagi ya. Tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Kepolisian Kota Baru menetapkan 3 tersangka dalam kasus penggelapan dana koperasi kebun Kopbun Plasma Sawit Sipatuo Sejahtera. 3 tersangka masing-masing berinisial S, KM, dan NS. Ketiganya diduga menggelapkan dana senilai 1,2 miliar rupiah. Tersangka S telah diserahkan ke kejaksaan, sedangkan KM dan NS masih diperiksa polisi. Dia menyalahi wewenang tugasnya. Nah, ini dibantu oleh kedua rekannya, yang dimana yang kita tetapkan hari ini juga tersangka, yaitu pelaku atas nama KR dan NS. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pada saat menjabat sebagai ketua koperasi, sebenarnya tahun 2013 itu sudah ada calon petani plasma. Dengan jumlah calon petani plasma yang sudah teregistrasi di dinas koperasi atau di pemerintah daerah itu hanya sebesar 1.470. Nah, 1.470 ini dia sudah menjalankan lahan, kemudian mendaftarkan sebagai calon petani plasma pada saat itu, sehingga mereka bermitra dengan koperasi dan perusahaan. Nah, perusahaan itu kemudian melakukan bersama dengan masyarakat. Ketiga tersangka akan dikenai pasal 327 dan 374 KUHP junto pasal 55 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan.
267 calon jemaah haji Kota Banjarmasin tahun 2022 dilepas wali kota di Masjid Sabilal Muhtadin Kamis siang. Sebelum dilepas, mereka melaksanakan salat hajat berjamaah terlebih dahulu. Wali Kota Ibnu Sina berpesan kepada ratusan CJH tersebut untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kita berdoa supaya kita tentunya juga bisa berangkat. Nah, pembayaran terakhir memang tanggal besok ya, tanggal 20. Jadi ada kepastian tuh besok ada kepastian apakah bisa atau tidak. Dan kemudian kami bersyukur sekali karena kita bisa berangkat jemaah calon haji Banjarmasin, dan kami tadi melepas secara resmi dan mendoakan agar keberangkatan mereka dimudahkan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Dan kami juga titip doa, ya, doakan Kota Banjarmasin kita dalam keadaan selamat, dan juga mudah-mudahan bisa kembali ke Banjarmasin dalam keadaan selamat juga, tidak kurang serta apapun, sehingga menjadi haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu kan balasannya tidak lain kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 267 CJH kloter pertama ini terdiri dari 111 laki-laki dan 156 perempuan. Mereka akan berangkat ke Madinah pada 4 Juni mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kurir narkoba sabu-sabu 1,1 kg ditangkap polisi. Polisi tetapkan 3 tersangka dalam kasus penggelapan dana koperasi kebun plasma. Mobil BPK tabrak sejumlah pemotor, 1 orang meninggal dunia. Mobil barisan pemadam kebakaran BPK menabrak sejumlah pengendara motor saat menuju lokasi kebakaran. Kecelakaan ini terjadi di kawasan Lingkar Dalam Banjarmasin Selatan pada hari Minggu lalu. Terpantau Kamis siang, lokasi kejadian telah bersih dari puing-puing material kendaraan. Mobil BPK dan motor korban dibawa ke kantor polisi. Menurut warga, mobil BPK yang melaju dengan kecepatan tinggi berupaya menyalip mobil di depannya. Setelah berhasil menyalip, mobil BPK tiba-tiba oleng dan menabrak para pemotor. Untuk kronologisnya kemarin itu ada beberapa unit yang melintas. Nah, yang untuk kejadian yang tabrakan itu mobil dari, kalau nggak salah, dari salah satu PMK Museum Perjuangan itu ngambil jalur sebelah kanan. Nah, ketika itu habis turun dari jembatan, ada beberapa unit, ada 4 unit. Itu beliau yang mengemudi mengambil kanan, dan ketika tikungan itu mobil slip. Total ada 2 motor dengan 4 penumpang yang tertabrak mobil BPK. 2 orang masih menjalani perawatan, 1 selamat dan 1 lainnya meninggal dunia di rumah sakit Selasa lalu. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pengemudi mobil BPK yang menabrak sejumlah pengendara motor saat menuju lokasi kebakaran ditetapkan tersangka.
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabanat Mojo saat ditemui Kamis siang mengatakan, pengemudi BPK telah diperiksa dan ditetapkan tersangka. Pemuda berusia 20 tahun berinisial WA tersebut dianggap lalai dalam berkendara. Polresta Banjarmasin yang pertama mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya buat korban. Korban yang secara tidak sengaja ya tertabrak oleh regu pemadam kebakaran saat ingin memadamkan api. Dalam hal ini kami melakukan kegiatan fungsi kami sebagai penegak hukum, yaitu melakukan pemeriksaan hukum terhadap yang bersangkutan, yaitu driver daripada supir pemadam tersebut ya. Ketahui di situ mesin dan juga lalai ya, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ya. Jadi sudah dilakukan penahanan, dijadikan tersangka, kemudian dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Namun juga kita melakukan pembinaan ke depan ya. Sudah lakukan pembinaan kemarin, sudah ada juga ya. Mungkin harus lebih dimasifkan kembali pembinaan itu, apalagi sudah ada sekarang Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Banjarmasin ini. Tersangka akan dikenai pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelalaian berkendara dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Hasnur Yadi Sulaiman kembali memimpin Asosiasi Provinsi Asprof Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kalimantan Selatan periode 2021-2025. Ia didaulat secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa Pemilihan Ketua Umum Asprof PSSI di Banjarmasin Rabu sore. Hasnur mengaku bersyukur dipercaya lagi memimpin PSSI. Ia berjanji akan berupaya memajukan sepak bola di Kalsel. Ia berharap seluruh pihak dan masyarakat mendukung program yang akan digaungkan PSSI. Amanah ini kami pertama tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada voter yang telah memilih kami. Terima kasih banyak atas amanah yang diberikan. Ini tugas yang diberikan dari sebelumnya. Alhamdulillah program yang belum kami wujudkan dan program ini masih bisa melanjutkan program tersebut tentunya bersama Indonesia lainnya dan semua yang terlibat di sepak bola dan atas dasar dan bersama layaknya sebuah tim sepak bola saling menghasilkan sebuah manfaat untuk sepak bola Kalimantan Selatan yang tercipta. Jadi kami juga bahagia lihat di Kalimantan Selatan ini dalam proses pemilihannya melalui KP, Komite Pemilihan, KBP, Komite Banding Pemilihan, semuanya berjalan lancar, bahwa di PSSI Pusat tidak menerima komplain, karena dari member kalau tidak puas bisa langsung datang, bisa langsung protes ke PSSI Pusat. Tapi dalam hal ini terutama Kalimantan Selatan semuanya berlangsung kondusif. Jadi saya berharap proses berlangsung demokratis, siapapun yang terpilih itu adalah sosok yang memang sudah terbaik untuk memilih Kalimantan Selatan dan semoga bisa melanjutkan apa yang sudah ditanamkan oleh Pak Hasnur. Selain memilih Ketua Asprof, Kongres Luar Biasa PSSI juga memilih Komite Eksekutif. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ucok melaporkan. Tiga tersangka curanmor yang meresahkan warga di Kecamatan Banjarmasin Selatan berhasil ditangkap. Tiga tersangka masing-masing berinisial RE, RU, dan RI. Ketiganya ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda-beda. Dari para tersangka ini, petugas menyita barang bukti satu motor Matic bernomor polisi DA6128 CPU. Modus yang digunakan tersangka saat mencuri yakni memanfaatkan kelengahan pemilik motor. Ketiga tersangka akan dikenai pasal berbeda. RU dan RI dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara.
Sedangkan tersangka RE pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi menyita seekor bekantan yang diduga berasal dari perdagangan gelap hewan dilindungi. Satwa endemik khas Kalimantan itu disita dari seseorang berinisial MRN, warga Pekapuran, Banjarmasin Selatan. Selain bekantan, polisi juga menyita 5 ekor kucing hutan dari rumah MRN. MRN masih diperiksa sebagai penyimpan hewan yang dilindungi tersebut. Menurut polisi, hasil pemeriksaan sementara, MRN mengaku mendapat satwa-satwa itu dari seseorang di Kabupaten Hulu Sungai. MRN akan dikenai pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Kantor Bupati Kota Baru didemo ratusan petani kelapa sawit Selasa siang. Mereka menuntut Presiden mencabut larangan ekspor minyak goreng dan CPO. Menurut mereka, akibat larangan tersebut, harga tandan buah segar TBS kelapa sawit anjlok. Selain itu, mereka juga meminta Menteri Pertanian mencabut Permentan Nomor 1 Tahun 2018 agar ada kesetaraan antara petani kelapa sawit mitra dengan petani swadaya. Setelah berorasi, perwakilan petani diajak musyawarah bersama pemerintah dan DPRD Kota Baru. Demonstrasi ditutup dengan penandatanganan surat kesepakatan. Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Batola didemo massa gabungan LSM dan petani plasma kelapa sawit Rabu siang. Massa menggelar demonstrasi menuntut Kejari tidak mengintimidasi petani. Sebelumnya ada sejumlah petani plasma yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara tukar guling tanah di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya. Diduga dalam pemeriksaan itu, anggota kejaksaan mengintimidasi petani. Jika kejaksaan masih mengintimidasi petani, massa akan mengadu dan meminta Kejagung mencopot Kejari Batola. Gudang barang bekas atau rongsokan milik PT Papadaan Jaya Bersama di kawasan Cempaka Besar, Banjarmasin Utara diprotes warga. Warga terganggu karena barang-barang bekas dari gudang tersebut ditumpuk di jalan. Pemerintah pun ikut turun tangan untuk memediasi pemilik gudang dengan warga agar tidak lagi terjadi masalah. Pemilik gudang diminta membereskan rongsokan yang berada di jalan agar tidak mengganggu aktivitas warga. Pemilik gudang juga diminta memperbaiki jalan rusak yang diakibatkan angkutan rongsokan. Puluhan warga di kawasan Pangeran Muhammad Nur, Banjarmasin Barat, akhir pekan lalu berbondong-bondong mengantre air bersih bantuan dari sejumlah BPK swasta. Ada 6 rukun tetangga RT di kawasan ini yang kesulitan air bersih selama berbulan-bulan, yakni RT 65, 67, 68, 69, 70, dan 72. Salah satu warga, Lina, mengatakan air bersih dari PDAM tidak mengalir sejak 2 bulan lalu. Warga berharap jika ada kerusakan pada jaringan distribusi, PDAM segera memperbaikinya agar air bersih dapat mengalir lagi.
Wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan ternak kini penyebarannya semakin meluas. Sebelumnya PMK hanya terdeteksi di Jawa Timur dan Aceh, kini telah menyebar ke Lombok, Madura dan beberapa daerah lainnya. Di kota Banjarmasin hingga kini belum ada hewan yang terinfeksi penyakit tersebut. Kepala Dinas Peternakan Mahmud berharap penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut tidak menyebar ke kota Seribu Sungai ini. Mencegah PMK menyebar di Banjarmasin, Dinas Peternakan melakukan pemeriksaan hewan ternak secara berkala. Guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kota Banjarmasin meresahkan gaji bulan April dan tunjangan hari raya atau THR yang tidak dibayar. Keresahan tersebut belakangan viral di media sosial dan sempat membanjiri kolom komentar Instagram Wali Kota Ibnu Sina. Sekda Iksan Budiman menjelaskan surat perintah menjalankan tugas atau SPMT Guru P3K dimulai tanggal 28 April lalu sehingga gaji pertama dimulai 1 Mei. Sedangkan THR, menurutnya sesuai surat edaran Mendagri, THR dan gaji 13 dari APBD 2022, acuan pemberiannya adalah gaji bulan sebelumnya. Karena guru P3K tidak ada gaji di bulan April, maka tidak mendapat THR. Iksan Budiman menambahkan gaji bulan April akan tetap dibayar melalui dana Bosda, namun hanya untuk guru P3K sekolah negeri. Harga eceran tertinggi atau head gas LPG 3 kg di Kalimantan Selatan naik. Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Kalsel, head gas bersubsidi 3 kg yang semula Rp17.500 dinaikkan menjadi Rp18.500 per tabung. Kenaikan head diberlakukan sejak 11 Mei 2022. Menanggapi kenaikan ini, pemerintah Banjarmasin akan memperketat pengawasan penyaluran gas melon agar tepat sasaran. Pemerintah akan menindak tegas pangkalan gas LPG yang menjual dengan harga lebih tinggi dari head. Presiden Joko Widodo Selasa lalu mengumumkan masyarakat boleh melepas masker di area terbuka yang tidak padat orang. Namun pelonggaran aturan terkait COVID-19 ini tidak berlaku bagi masyarakat rentan seperti lansia dan pengidap penyakit komorbid. Di kota Banjarmasin, melepas masker di tempat umum belum diterapkan karena masih menunggu surat edaran pemerintah pusat. Setelah surat edaran diterima, pemerintah Banjarmasin juga memberlakukan kebijakan tersebut. Kurir narkoba sabu-sabu 1,1 kg ditangkap polisi. Polisi tetapkan 3 tersangka dalam kasus penggelapan dana koperasi kebun plasma. Mobil BPK tabrak sejumlah pemotor, 1 orang meninggal dunia.
Kurir narkoba berinisial JH warga Jalan Pangeran Muhammad Nur, Banjarmasin Barat ditangkap polisi. Pria berusia 42 tahun ini ditangkap di salah satu hotel kawasan Ahmad Yani kilometer 4,5 Banjarmasin Timur pada Senin dini hari. Dari tersangka, polisi menyita 3 paket sabu-sabu dengan berat 1,1 kg. Saat gelar perkara Kamis siang, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo menjelaskan, pihaknya masih mengejar pemasok barang haram tersebut. Dikembangkan dapat 1 kilo lebih ya, berapa paket. Kemudian dikembangkan ke rumahnya di jalan Gang Upaya ya, Gang Upaya di Banjarmasin Barat, ya, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Temukan juga situ 1 bos lempang segala macam ini nih, bisa dilihat ya. Lempang tas, ya, barang buktinya nih, ya, barang bukti ini, sama tasnya ini dia dikembangkan ke rumahnya juga ini. Jadi ini, kasihan. Satu lagi masih ada DPO-nya, silahkan kita kejar, Mr. Kode, ya, Kode ya, itu lagi kita cari, ya, sumber asal dari barangnya dari mana. Yang bersangkutan residivis, sudah pernah kena 6 tahun ya, 6 tahun penjara ya, 6 tahun penjara. Saat ini mencoba lagi, pas atas tangkap, ya. Jadi saya bilang jangan ulangi lagi, ya. Tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Kepolisian Kota Baru menetapkan 3 tersangka dalam kasus penggelapan dana koperasi kebun Kopbun Plasma Sawit Sipatuo Sejahtera. 3 tersangka masing-masing berinisial S, KM, dan NS. Ketiganya diduga menggelapkan dana senilai 1,2 miliar rupiah. Tersangka S telah diserahkan ke kejaksaan, sedangkan KM dan NS masih diperiksa polisi. Dia menyalahi wewenang tugasnya. Nah, ini dibantu oleh kedua rekannya, yang dimana yang kita tetapkan hari ini juga tersangka, yaitu pelaku atas nama KR dan NS. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pada saat menjabat sebagai ketua koperasi, sebenarnya tahun 2013 itu sudah ada calon petani plasma. Dengan jumlah calon petani plasma yang sudah teregistrasi di dinas koperasi atau di pemerintah daerah itu hanya sebesar 1.470. Nah, 1.470 ini dia sudah menyiapkan lahan, kemudian mendaftarkan sebagai calon petani plasma pada saat itu, sehingga mereka bermitra dengan koperasi dan perusahaan. Nah, perusahaan itu kemudian melakukan bersama dengan masyarakat. Ketiga tersangka akan dikenai pasal 327 dan 374 KUHP junto pasal 55 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. ...267 calon jemaah haji Kota Banjarmasin tahun 2022 dilepas Wali Kota di Masjid Sabilal Muhtadin Kamis siang. Sebelum dilepas, mereka melaksanakan salat hajat berjamaah terlebih dahulu. Wali Kota Ibnu Sina berpesan kepada ratusan CJH tersebut untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kita berdoa supaya kita tentunya juga bisa berangkat. Nah, pembayaran terakhir memang besok ya, tanggal 20. Jadi ada kepastian tuh besok, ada kepastian apakah bisa atau tidak. Dan kemudian kami bersyukur sekali karena kita bisa berangkat jemaah calon haji Banjarmasin, dan kami tadi melepas secara resmi dan mendoakan agar keberangkatan mereka dimudahkan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Dan kami juga titip doa, ya, doakan Kota Banjarmasin kita dalam keadaan selamat, dan juga mudah-mudahan bisa kembali ke Banjarmasin dalam keadaan selamat juga, tidak kurang serta apapun, sehingga menjadi haji yang mabrur
Karena haji yang mabrur itu kan balasannya tidak lain kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. 267 CJH kloter pertama ini terdiri dari 111 laki-laki dan 156 perempuan. Mereka akan berangkat ke Madinah pada 4 Juni mendatang. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.